Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabatullah talibat KMI MQ kelas 8 yang dimulai. Kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-9 dengan judul bab menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Maksudnya bagaimana ya? Kan kita perjelas nanti insyaallah. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid senantiasa menisbatkan nikmat hanya pada Allah. Dua, murid dapat menyebutkan perkara-perkara jahiliyah yang ada dalam hadits. Ya, nanti ada hadits yang disebutkan yang dimana Nabi menjelaskan ada beberapa perkara jahiliyah ya, yang dilakukan oleh umatnya. Ya, kita jauhi nanti itu. Lalu yang ketiga, murid dapat membantah penisbatan hujan kepada bintang. Jadi kalau turun hujan, karena bintang ini, karena bintang itu, dan sebagainya. Ya, kita baca mukadimahnya. Hujan termasuk salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang sangat banyak, yang harus dinisbatkan hanya kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Ta'ala semata. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya, ya, bukan dari yang lainnya. Surat An-Nahl ayat 53. Nah, dan menisbatkan nikmat kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Ya, oleh sebab itu kita wajib berhati-hati dari hal tersebut. Ya, Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Ya, jadi dikasih yang ngasih hujan Allah, kok ya, menisbatkannya, kok bilangnya ini karena bintang ini, karena bintang itu, atau bahkan waliyadzubillah karena Tuhan ini, karena Tuhan itu, Tuhan selain Allah katanya ya, yang mengatur hujan, dewa hujan katanya. Waliyadzubillah, ini nggak boleh, paham, itu kesyirikan. Nah, ya kita baca kemudian ya hadits ini tadi 2 ayat jelas ya, yang mewajibkan kita menisbatkan nikmat, mengembalikan nikmat, meyakini nikmat itu hanya dari Allah semata. Nah, kita baca hadisnya kemudian. An Abi Malikin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurung buka, arba'atun fi ummati min amril jahiliyati. Ada 4 perkara di umatku, ya umat Islam ya, yang termasuk amrul jahiliyah. Maksudnya yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah apa yang diutus, yang ada sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa-apa yang ada sebelum diutusnya Nabi itu perkara jahiliyah. La yatruku hunna, yang umat ini tidak bisa meninggalkannya. Ya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsabi. Ya. Berbangga, membanggakan kebesaran leluhur. Ya. Berbangga-bangga dengan kebesaran leluhurnya. Oh, kakekku dulu begini ya, dan sebagainya. Ya, dipakai untuk menyombongkan diri. Lalu yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab, mencela keturunan. Oh, dasar anaknya ini, anaknya itu, dan sebagainya. Wal istisqa'u bin nujum, dan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ya, bisa dalam bentuk ya, nanti sampai pada orang meminta hujan dengan menyebut nama-nama bintang dan sebagainya. Ya. Taib. Kemudian wan niyahah, kurung tutup dulu. Lalu yang keempatnya adalah niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah itu lihat ini menangis dan berteriak-teriak dengan suara yang keras dan menghitung-hitung kebaikan mayit sebagai ungkapan sedih dan marah atas kematiannya. Nah, kemudian waqala an-naihatu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza an-naihatu, orang yang melakukan niyahah itu, orang yang meratapi mayit itu, idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia tidak mau tobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarobin, kurung tutup. Ya, dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan dia dipakaikan pakaian yang berlumuran cairan tembaga panas. Ya, serta ya,
min kotironin, dari besi. Ya, jadi dipakaikan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta pakaian dari besi yang bercampur, ya, min jarobin, bercampur dengan penyakit gatal. Ya, rawahu Muslim. Lihat, ya, sirbalun min kotiron ini artinya baju dari tembaga yang dicairkan. Oh, bagaimana ya panasnya. Lalu dirun min jarobin, baju yang dianyam dari besi yang dipakai dalam perang. Dan zarob adalah penyakit kulit, yakni kudis. Ya, jadi bayangkan pakai bajunya dari besi, kan iso dicopot. Ya, isinya penyakit gatel. Ya, bagaimana itu ya? Siksaan bagi orang-orang yang melakukan niyahah. Nah, kemudian pokok pembelajaran yang kita bisa petik dari pelajaran ini yang pertama, makna istisqa bil anwa. Istisqa artinya meminta air hujan. Yang dimaksud di sini adalah menisbatkan hujan dan kedatangannya kepada anwa. Anwa itu apa? Ya, dalam bahasa Arab ini tadi loh. Wal istisqa'u bil anwa. Ya. Nah, bin nujum bil anwa, ya. Anwa adalah bentuk jamak dari kata nau. Ya. Ini sebenarnya ada di riwayat yang lain, ya. Nah, disebutkan wal istisqa'u bil anwa, ya. Memang ini ada apa? Tambahan, ya, di sini dituliskan bin nujum, tapi di riwayat yang lain ada wal istisqa'u bil anwa, begitu. Nah, yang dimaksud dengan anwa, kalau di situ ditulis nujum, ya, ya sama sebenarnya maknanya, adalah bentuk jamak dari nau, artinya kedudukan bulan. Ya, Allah telah mencela kaum musyrikin karena mereka mengkufuri nikmat Allah, di mana mereka ketika dapat hujan dan berkah serta kebaikan, mereka justru menisbatkan kenikmatan tersebut kepada selain Allah, baik kepada bintang atau makhluk yang lainnya yang tidak memiliki kemampuan atas sesuatu sedikit pun. Mereka mengatakan ketika dapat hujan, ya, kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Ya, ada di hadits yang lain, ya. Ya, mutirna binau'i kada wa kada. Ya, mereka kalau dapat hujan bilangnya begitu. Oh, ini karena ada bintang ini, karena itu kita dapat hujan ini. Ya. Nah, kalau bahasa orang-orang musyrikin keren sekarang, ya, oh, karena dewa ini, karena dewa itu. Boleh, padahal itu tidak boleh. Ya, dipahami ini? Nah, perkara seperti ini adalah hal yang haram. Ya. Ini kan dia menisbatkan kepada bintang, dinisbatkan kepada selainnya pun tidak boleh. Ya, hujan itu datang dari Allah, maka tidak boleh dicela, juga tidak boleh dihina, ya, juga tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah. Paham ini? Ya, yang bisa menurunkan hujan hanyalah Allah Ta'ala. Mafhum, ya? Dan hujan itu nikmat. Makanya kalau turun hujan, kita doa Allahumma shayyiban nafi'an. Dan termasuk di antara nikmat dan keberkahan turunnya hujan itu adalah ketika turun hujan, itu adalah saat dikabulkannya doa. Maka penting kalau hujan itu, ya, berdoa, ya. Taib, ya. Kemudian pokok yang kedua, perkara yang dicela dalam hadis. Nabi SAW mengabarkan dalam bentuk celaan terhadap 4 perkara jahiliyah yang akan terus dikerjakan oleh umat ini. Baik perkara itu dikerjakan dalam keadaan mengetahui tentang haramnya, sengaja, ya, ini haram tapi dia lakukan, atau dengan kejahilan, ya, maksudnya dia tidak tahu kalau itu salah, begitu. Ya, akan tetapi perkara-perkara tersebut kadang banyak dilakukan, tetapi kadang juga jarang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan kuat dan lemahnya keimanan seorang yang menisbatkan kepada Islam itu. Ya, jadi maksudnya begini, intinya Nabi itu mengkabarkan yang isinya adalah pencelaan, begitu. Ya, maksudnya jangan sampai kita melakukan 4 perkara ini. Karena Nabi kan mengatakan tadi 4 perkara yang akan terus dikerjakan umat ini, kan begitu. Ya, bukan artinya kemudian Nabi nyuruh lakukan itu, bukan. Tetapi maksudnya 4 perkara ini perkara jelek, jangan sampai dikerjakan. Paham? Nah, 4 perkara itu adalah yang pertama menyombongkan keturunan, yaitu menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain karena nenek moyangnya, jasa-jasa mereka dan sebagainya. Ini merupakan kebodohan yang sangat nyata karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Allah mengatakan dengan jelas sekali, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa. Jadi tidak ada urusannya, ya, dengan keturunan. Paham?
B. Mencela nasab, yaitu menjelekkan nasab orang lain, baik dengan mencela atau merendahkannya. Ya, seperti orang mengatakan sungguhnya fulan bukan keturunan orang baik, ya, dia keturunan orang jelek tuh. Ucapan ini dimasukkan sebagai celaan dan cacian terhadap mereka, maka ini tidak boleh. Paham? Lalu yang ketiga, meminta hujan dengan bintang, yaitu dengan menisbatkan adanya air dan turunnya hujan kepada bintang dan kedudukan bulan. Bulan itu kan ada 28 kedudukan. Kalau antum sadari, ya, setiap hari bulan itu beda posisinya, ya begitu. Nah, paham. Nah, ada saja orang-orang musyrikin yang menisbatkan hujan itu kepada gugusan bintang dan bulan itu. Ya, paham ya? Yaitu dengan mengatakan kita mendapatkan hujan karena adanya bintang ini dan itu. Taib ya. Karena gugus bintang ini pasti hujan begitu. Nah, paham ya? Kemudian perkara keempat yang dicela oleh Nabi jangan sampai dilakukan oleh umat ini, ya, tetapi qadarullah ya sampai sekarang pun kita sadari, kita lihat kalau di sekitar kita ada. Ya, perkara keempat ini adalah niyahah. Apa itu? Yaitu meratapi mayit dengan suara yang keras, nyobek-nyobek baju, mukuli pipi, bentur-benturin kepala ya, dan menghitung-hitung kebaikan mayit dalam rangka menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Perkara seperti ini tidak boleh. Kenapa? Lihat ini, hal tersebut menghilangkan kesabaran yang wajib ketika mendapatkan musibah. Kalau kena musibah kan harus sabar. Ya. Ya, maka kata Nabi SAW, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Ya. Sungguh menakjubkan perkara seorang yang beriman itu. Urusannya semuanya baik. In asobathu syarra, ya, sabar. Kalau dia tertimpa sesuatu yang jelek, dia sabar. Wa in asobahu in asobahu sarra'u pakai sin, kalau tadi saya baca shin ya. Salah ya. In asobahu sarra, kalau dia dapat sarra, sesuatu yang membanggakan, menggembirakan, dapat nikmat, dia bersyukur pada Allah, syakara. Wa in asobathu dharra, ya, dalam lain syarra pakai shin ya. Kalau tadi sin, ini shin. Ya, kalau dia dapat kejelekan, dia dapat madarat, sabara, fakana khairun lah. Maka seorang yang beriman itu sudah sabar kalau dapat ujian, maka itu kebaikan baginya ya. Jadi niyah itu menunjukkan dia tidak sabar ya, mengingkari ya kesabaran terhadap takdir, maka itu mengurangi keimanan. Paham? Ya, maka itu tidak boleh dilakukan. Nah, empat perkara ini ditahdzir oleh Nabi. Ya. Dilakukan, tetapi ya maksudnya umat ini terjatuh dalam empat perkara ini gitu. Banyak kita lihat kan orang yang ya tergantung ilmunya, tergantung imannya. Nah, tetapi bagi kita yang sudah belajar seharusnya kita tahu kalau empat perkara ini dilarang. Paham itu? Mafhum ya? Kemudian yang ketiga, hukuman bagi pelaku niyahah. Apabila orang melakukan niyahah, ya, meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat, jadi dia hobinya, gemarnya seperti itu, maka dia akan dibangkitkan dari kuburnya kelak dan berdiri di hari perhitungan dan pembalasan amalan dalam keadaan memakai gamis dari tembaga yang dicairkan dan pakaian dari besi. Pakaian tersebut dipakai sebagai hukuman baginya. Dipakaikan sebagai ganti dari pakaian yang disobek-sobeknya ketika di dunia, ketika melakukan niyahah, meratapi mayit itu untuk menunjukkan kesedihan. Akan tapi termasuk keutamaan dari Allah bahwa tobat menghapus semua dosa meskipun dosa besar, termasuk niyahah. Jadi kalau pernah begitu bagaimana? Ya tobat, itu solusinya. Maka wajib bagi setiap muslim ketika mendapatkan musibah untuk menghiasi dirinya dengan sikap sabar dan mengharap pahala dari Allah semata, serta menjauhkan diri dari sikap marah dan sedih. Ya, dipahami ya, dalilnya ada 3, ini evaluasi yang dikerjakan. Dalilnya ada 3, dihafalin ya. Ini tadi agak panjang ya. Harus dicicil nih, sebentar lagi ujian tengah semester ini ya. Nah, selesai pelajaran kita, pelajaran ke-9. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.